Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam geografi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Apakah anak-anak kalian masih ingat pelajaran kelas 10 kemarin mengenai prinsip utama dari geografi? Geografi berprinsip untuk mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di bumi dalam konteks keruangan. Nah, salah satu bagian dari konteks keruangan adalah wilayah. Tapi sayangnya, istilah wilayah seringkali keliru penggunaannya dengan lokasi, daerah, atau kawasan. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang memiliki ciri khas karakteristik tertentu, sehingga menjadi pembeda dari wilayah lain di sekitarnya. Karakteristiknya bisa dari unsur fisik, ekonomi, atau sosial budaya. Adapun klasifikasi dari wilayah yaitu yang pertama wilayah homogen atau formal, yang kedua wilayah fungsional, yang ketiga wilayah administratif politis, dan yang keempat wilayah perencanaan atau pengelolaan. Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari aspek kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Contohnya misalnya adalah desa, yang dimana dari karakteristiknya desa memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Sebagai contoh misalnya dari segi agama, suku, mata pencarian, dan lain-lain sebagainya. Wilayah fungsional adalah wilayah yang mempunyai ketergantungan antar pusat atau inti dan daerah belakangnya atau interland. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Sebagai contoh adalah yaitu ibu kota. Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, dan RT RW. Wilayah perencanaan merupakan wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja. Sebagai contoh adalah terbentuknya pembangunan baru untuk ibu kota yang baru. Setelah kita mempelajari konsep wilayah, maka kita juga harus tahu apa itu konsep perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi diartikan sebagai upaya pengelompokan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Tujuan perwilayahan sebagai berikut. 1. Untuk meratakan pembangunan di semua wilayah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. 2. Memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah. 3. Mensosialisasikan berbagai program pembangunan. Selanjutnya, kita masuk pengertian ruang dan penataan ruang. Penataan ruang mengandung makna proses menata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Dari pengertian di atas, dapat kita ambil 3 kata kunci, yaitu tata ruang, struktur ruang, dan pola ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dalam pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi penentuan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Maka dapat kita simpulkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sekian pertemuan pembelajaran kita pada hari ini dalam pelajaran daring geografi mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Semoga apa yang saya sampaikan, siswa-siswi kami dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan daring selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan semangat dalam pembelajaran daring. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.